Oke, kita mulai aja ya. Selamat datang di sesi bedah materi kali ini. Dan jujur, topik hari ini tuh bener-bener luar biasa dan mind-blowing. Kita nggak cuma bakal sekedar ngomongin bintang di langit malam. Kita bakal jalan-jalan menembus puluhan ribu tahun cahaya. Kita bakal berangkat dari rumah kita yang nyaman, melintasi ruang angkasa yang gelap dan super dingin, sampai akhirnya kita berhadapan langsung dengan sebuah monster yang sembunyi di pusat galaksi Bima Sakti kita. Sagittarius A-star. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku mau lempar satu pertanyaan nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian mikir, apakah kita benar-benar paham di mana posisi kita di alam semesta ini? Pas kita lihat indahnya langit malam, rasanya kayak kita udah tahu persis tempat kita berpijak. Tapi apa iya? Jangan-jangan yang kita lihat itu cuma seujung kuku dari sebuah realitas raksasa yang sejujurnya agak menakutkan tapi juga sangat menakjubkan. Coba deh simpan pertanyaan ini di kepala kalian selama kita bahas materi ini. Selama berabad-abad, umat manusia ini punya semacam ego kosmik yang lumayan tinggi. Kita selalu mikir kalau matahari kita itu adalah pusat dari segalanya. Bintang raksasa, penguasa tata surya, dan simbol kekuatan kosmik tanpa batas. Tapi, coba kita zoom out sebentar ke skala galaksi. Realitasnya ternyata malah bikin merinding sekaligus merendahkan hati kita. Matahari kita itu ternyata cuma setitik debu kecil. Benar-benar setitik debu yang tersesat di pinggiran samudra bintang yang maha luas. Fakta ini kayak langsung menampar ego kita dan ngubah cara kita memandang diri sendiri kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita. Pinggiran galaksi kita yang sepi banget, lengan Orion. Jadi, kita ini sebetulnya tinggal di pinggiran galaksi Bima Sakti. Galaksi ini tuh supermasif, rumah buat ratusan miliar bintang. Tapi posisi kita ada di lengan Orion, area yang lumayan tenang. Di sini jarak antar bintang itu jauh-jauh banget. Terus, ledakan supernova yang energinya bisa melenyapkan sebuah planet jarang banget terjadi. Tingkat radiasi kosmiknya juga relatif sangat stabil. Ibaratnya nih, kita tuh lagi tinggal di kompleks perumahan pinggiran kota yang super damai dan agak sepi. Tapi tenang, atribut kosmik yang sepi dan membosankan inilah yang jadi syarat mutlak biar bumi punya waktu dan keamanan untuk mengembangkan kehidupan manusia. Kita secara harfiah berutang nyawa pada kesepian lingkungan kita sendiri. Sekarang bayangin kita masuk ke bagian kedua, metropolis kosmik yang brutal. Coba bayangin kita lagi ada di dalam pesawat luar angkasa, terus kita injak pedal gas dalam-dalam, bergerak lurus menuju pusat galaksi. Kedamaian pinggiran kota yang barusan kita bahas akan hilang dalam sekejap mata. Wilayah pusat galaksi ini sama sekali bukan ruang kosong yang sunyi. Boro-boro sunyi, bintang-bintang di sini tuh saling berdesakan secara ekstrim. Ruang angkasa berubah jadi tempat yang luar biasa kacau, penuh dengan kilatan cahaya dan radiasi dari ledakan supernova yang terjadi nyaris tanpa henti. Kalau kalian ada di sana, langit nggak akan pernah gelap. Kalian bakal ngerasain semacam klaustrofobia kosmik karena saking rapatnya jarak antara satu bintang dengan bintang lainnya. Bener-bener brutal. Dan parahnya lagi, di metropolis kosmik ini ada monster-monster raksasa yang berkeliaran. Di materi sumber kita disebutin ada yang namanya bintang Wolf-Rayet. Bintang jenis ini tuh secara harfiah nyemburin badai plasma mematikan ke seluruh penjuru ruang angkasa di sekitarnya. Di lingkungan ini, alam semesta nggak kerasa diam. Rasanya hidup, bernapas, sekaligus super mengerikan. Tapi tahu nggak? Semua kekacauan, ledakan, dan kepadatan ekstrem tadi ternyata semuanya ngorbit ke satu hal lain yang jauh lebih besar. Sesuatu yang diam, bersembunyi, dan bahkan nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang. Yang membawa kita ke bagian ketiga, Sagittarius A-star, sang monster supermasif. 4 juta. Coba perhatiin angka ini bentar. Ini bukan sembarang angka acak ya. Ini adalah massa dari lubang hitam supermasif yang duduk manis tepat di jantung galaksi kita. Massanya 4 juta kali lebih berat dari matahari kita. Coba deh, bayangin matahari raksasa yang menopang seluruh kehidupan kita tiap hari itu, terus kalikan besarnya 4 juta kali lipat. Gila kan? Itulah ukuran monster yang lagi kita bicarakan sekarang. Nah, yang bikin merinding dari hal ini adalah massa sebesar itu yang ngumpul di area yang terpusat menciptakan gaya tarik gravitasi yang benar-benar nggak masuk akal. Di sekitar Sagittarius A-star ini, hukum dasar fisika yang biasa kita pelajari di sekolah itu hancur lebur dan berhenti bekerja. Gravitasinya saking dahsyatnya, nggak cuma menarik benda fisik aja, tapi dia secara harfiah melengkungkan fabrik dari ruang dan waktu itu sendiri. Realitas seperti yang kita kenal udah nggak berlaku lagi di sini. Dari situ, kita ketemu sama salah satu konsep paling epik dan mendebarkan di astrofisika, Event Horizon atau cakrawala peristiwa. Sederhananya, ini adalah garis batas tak terlihat di sekitar lubang hitam. Anggap aja zona ini sebagai titik tanpa harapan.
Begitu ada objek yang lewatin batas ini, entah itu komet, bintang raksasa, atau bahkan seberkas cahaya sekalipun, mereka nggak bakal pernah bisa balik lagi. Gravitasinya menarik lebih cepat dari kecepatan cahaya itu sendiri. Ini adalah definisi mutlak dari sebuah akhir. Tamat. Tapi, nah, disinilah paradoks terbesarnya muncul. Lubang hitam itu sendiri kan gelap gulita ya. Tapi karena daya tariknya yang luar biasa brutal, dia dikelilingi oleh yang namanya accretion disk atau piringan akresi. Dan yang mind-blowing, piringan ini justru menghasilkan cahaya paling terang di seluruh galaksi. Coba pikirin deh, gimana ceritanya sebuah objek yang melambangkan kegelapan total malah dikelilingi oleh cahaya yang paling menyilaukan? Aneh banget kan? Biar nggak bingung, mari kita bedah mekanismenya satu-satu. Pertama, gas dan debu kosmik dari area sekitar itu tersedot kuat sama gravitasi. Dipaksa berputar mengelilingi lubang hitam dengan kecepatan yang hampir menyamai kecepatan cahaya. Kedua, karena putarannya super ekstrim, partikel-partikel ini saling bertabrakan, nyiptain gesekan luar biasa yang memanaskan materi ini sampai jutaan derajat Celcius. Dan di langkah ketiga, panas ekstrim inilah yang memancarkan cahaya super menyilaukan tadi, persis sesaat sebelum materinya jatuh masuk melewati batas event horizon. Di materi yang kita bedah hari ini, ada satu kalimat metafora yang menurutku puitis banget, tapi juga bikin ngeri. Cahaya super terang yang kita lihat dari piringan akresi tadi sebetulnya bukanlah dari sang lubang hitam, melainkan itu adalah jeritan terakhir materi sebelum ia dihancurkan selamanya oleh gravitasi. The last scream of matter. Resapi kalimat itu sebentar. Ini adalah sebuah pemandangan kosmik yang tak terbayangkan indahnya, tapi esensinya ia merupakan lambang dari kehancuran absolut. Pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya kita, manusia yang ukurannya super kecil ini, bisa tahu tentang semua hal gila di luar angkasa sana? Ini membawa kita ke bagian 4, kemenangan pikiran manusia. Kalian harus tahu, selama puluhan tahun, monster yang namanya lubang hitam ini sepenuhnya cuma teori. Dia cuma hidup, eksis di atas kertas, di dalam coretan persamaan matematika Albert Einstein. Ilmuwan tahu secara matematis, dia harusnya ada, tapi nggak ada yang pernah ngelihat wujudnya. Sampai akhirnya, di tahun 2022, kolaborasi ilmuwan dari berbagai penjuru dunia menggunakan jaringan Event Horizon Telescope berhasil ngebuktiin teori abstrak ini jadi kenyataan visual. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, kita berhasil memotret bayangan asli dari Sagittarius A-star. Gambar siluet gelap yang bersembunyi di tengah halo cahaya kosmik ini, itu adalah bukti nyata bahwa teori matematika puluhan tahun lalu itu nggak meleset. Ini ngebuktiin banget kalau monster menakutkan yang selama ini cuma bersembunyi di balik persamaan rumus sains, ternyata benar-benar nyata dan bersemayam nun jauh di luar sana. Sekarang, di penghujung pembahasan materi ini, aku mau ngajak kalian merenungkan perbandingan ini. Di satu sisi, fisik tubuh manusia itu sangat kecil dan rapuh banget. Kita terjebak numpang hidup di sebuah batu kecil bernama bumi, di pinggiran galaksi yang sepi, dan gak bakal bisa bertahan hidup sedetik pun di luar angkasa hampa tanpa alat pelindung. Tapi di sisi lain, coba lihat pikiran manusia. Intelek kita, rasa penasaran kita, dan ilmu pengetahuan kita, itu luar biasa kuat tak terbatas. Pikiran kitalah yang secara harfiah mampu menembus dan menjangkau pusat dari galaksi itu sendiri. Pembahasan materi kita hari ini ditutup dengan sebuah pemikiran yang menurutku harus banget kalian ingat-ingat. Tubuh kita memang kecil dan rapuh, tapi pikiran kita mampu menjangkau pusat galaksi yang berjarak puluhan ribu tahun cahaya, tanpa pernah meninggalkan bumi. Keren banget gak sih? Ini bukan sekadar pelajaran astrofisika. Ini adalah bukti nyata seberapa dahsyatnya kesadaran manusia. Kalau dari pinggiran lengan Orion yang sunyi ini, pikiran kita bisa mengungkap monster raksasa di pusat Bima Sakti, kira-kira misteri alam semesta apa lagi ya yang menunggu untuk kita pecahkan selanjutnya? Teruslah bertanya, rawat rasa penasaran kalian, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.